Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, kita pada hari Kamis seperti biasa rutin setiap pekannya membahas bedah buku Kuni Zaujatan Najihah. Jadilah istri yang sukses, atau penerbit menulis judul terjemahan menuju rumah tangga yang bahagia. Dan pada kesempatan yang lalu kita sudah sempat membahas subjudul atau salah satu judul, jangan membebani suami dengan nafkah yang lebih. Kita perlu ingatkan kembali bahwasanya nafkah itu kurang lebih berkisar di 5 hal. Di makanan, di minuman, di pakaian, di tempat tinggal, dan transportasi semampu suami untuk istrinya. Itulah yang harus disiapkan semampu suami. Apa yang dia makan, apa yang dia minum, ya, itu semua dia juga memberikan kepada istri dan anak-anaknya. Dan dia berusaha memberikan yang terbaik, karena ini adalah sedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dia memberikan tempat tinggal yang layak sebagaimana juga dia tinggal, yang Allah SWT mengatakan askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum dalam surah At-Talaq. Tempat tinggalkanlah para istri itu di tempat tinggal yang kalian tinggal, gitu. Kemudian Allah mengatakan juga diperintahkan kita untuk menyiapkan transportasi, ya, agar mempermudah, tentu semampunya, dan ini adalah masuk dalam masalah nafkah. Nah, kita bisa fokus kepada hal yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak perlu fokus kepada hal yang tidak diwajibkan. Kalau yang sunnah hukumnya, kayak kita berbuat tambahan, kayak membantu keluarga pasangan misalnya, atau hal-hal yang lain, maka ini sifatnya sunnah. Boleh kita memberikan, tapi itu bukan sebuah kewajiban yang akan dituntut nantinya pada hari kiamat nanti. Jadi kita sudah jelaskan masalah ini, karena banyak di antara istri-istri yang juga akan kita singgung pada kesempatan ini, mereka masuk pada kompetisi-kompetisi tanda kutip di sini yang keliru. Kompetisi itu misalnya sibuk melihat teman-temannya, sehingga akhirnya dia selalu menjadikan tolok ukur. Kalau temannya baru ganti tas, maka dia juga harus ganti tas. Kalau temannya baru ganti kendaraan, juga harus ganti kendaraan. Kalau pindah komplek perumahan, juga harus pindah komplek perumahan, dan terus seperti itu. Saya pernah lihat dengan mata kepala sendiri, ikhwah sekalian, kalau ada satu keluarga dulu, 2 keluarga itu dari kerabat kami, itu selalu bersaing dalam hal-hal seperti ini. Jadi kalau yang satu datang di acara keluarga membawa mobil baru, maka pastikan keluarga yang lain itu minggu depan atau beberapa hari setelah itu langsung sudah mengganti mobil yang lebih bagus daripada itu. Dan itu sudah menjadi buah bibir gitu. Nah, ini persaingan yang tidak sehat, ya. Dan saya sudah sampaikan pada kajian kita pekan lalu di Madinah, kalau kita harus punya prinsip dalam kehidupan kita, termasuk dalam masalah rumah tangga. Jangan mudah terwarnai oleh orang lain. Kapan kita sudah sepakat bahwasanya dinding rumah kita adalah berwarna krem seperti ini misalnya, maka itu adalah pilihan kita, dan kita harus punya prinsip. Jangan setiap tamu datang memberikan masukan kita main terima saja, sehingga akhirnya berubahlah semuanya, dan kita lebih tahu tentang kemampuan kita, juga apa yang kita sukai. Begitu juga dengan merek kendaraan, merek pakaian. Kecuali memang keadaan-keadaan yang sifatnya kebutuhan, bukan keinginan. Seperti misalnya, kita memang butuh pakaian, dan ternyata ada teman kita mendapatkan sumber pakaian yang lebih baik. Itu tidak ada masalah. Itu boleh saja. Tapi bukan juga kita harus mubazir. Ya. Kita harus mubazir. Atau kita juga jangan harus mubazir, ya. Tidak boleh. Karena Allah SWT melarang masalah itu. Nah, berapa banyak para laki-laki yang korupsi di kantornya, berapa banyak para laki-laki yang akhirnya utang sana-sini dengan teman-temannya, akhirnya rusak citranya, nama harumnya di tengah-tengah masyarakat hanya karena tuntutan-tuntutan yang ada dari istrinya. Dan semua ini akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Jadi, hal-hal yang sifatnya kewajiban suami, boleh istri tuntut. Tadi saya bilang nafkah, yaitu makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi semampu suami. Selebih daripada ini maka tidak boleh ada tuntutan, tapi boleh permintaan. Misalnya, bisa nggak saya dibantu, bisa nggak keluarga dibantu, bisa nggak ditukarkan ini misalnya. Dan itu tidak boleh diikuti dengan emosi, ya.
yang menunjukkan akhlak yang buruk dari seorang istri. Karena memang itu harusnya dibalas dengan respon yang positif. Saya kasih contoh pekan lalu kalau masih ingat waktu kita di Madinah, bagaimana banyak istri yang menagih uang bulanan misalnya, itu seperti orang yang sedang menagih utang pada suaminya. Ingat ya besok tanggal 1 misalnya, diingatkan dengan cara yang tidak baik. Padahal sebenarnya dia sedang meminta hasil keringat suaminya. Ini tidak boleh, harus ada adab dan tata krama. Nah, begitu juga dengan suami, jangan sampai melupakan dan membengkalikan nafkah itu. Cara yang paling bijak, saya sudah berikan solusi, tapi ini Bapak Ibu bisa kembali ke tata cara yang lain, kalau ada yang lebih baik tentunya, adalah bagaimana kita duduk bersama, kemudian kita menulis rincian kebutuhan secara detail, kemudian misalnya keluarlah angka 10 juta per bulan. Maka si suami sudah tahu ini kebutuhan dasar yang tidak boleh, tidak. Dia pun sudah tahu dia harus kerja mencapai dana itu misalnya. Nah kemudian si istri mengelolanya dengan baik. Kalau suami memberikan tambahan, ini silakan buat tabungan, ini silakan buat bantu keluarga. Dalam bentuk sedekah berarti, maka itu hal yang positif. Atau dia memberikan modal usaha istrinya, atau dia memberikan perhiasan dan segala macam, ini tambahan. Itu tidak ada masalah, asal dengan keridhaan pemilik harta gitu. Ya. Nah ini bab-bab yang perlu difahami sehingga rumah tangga itu berjalan dengan tidak ada tuntutan, tidak ada beban, tapi semuanya berjalan dengan ya saling ridho dan juga bisa menerima keadaan tersebut. Ya. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian. Judul kita pada pagi ini adalah inilah kompetisi yang sejati, kata penulis. Saya perlu ingatkan kembali bagi teman-teman yang baru mengikuti, buku ini ditulis oleh Dr. Najlah Hafidahullah, seorang wanita di Mesir yang memang beliau banyak menulis karya buku berhubungan dengan masalah rumah tangga, salah satunya adalah ini. Nah, beliau banyak bercerita tentang pengalamannya selain teori-teori agama, sehingga betul-betul menyentuh sebenarnya apa yang sedang dibahas. Gitu. Baik, di judul kita pada pagi ini adalah inilah kompetisi yang sejati. Bunyinya beliau mengatakan, janganlah engkau menjadikan dunia sebagai salah satu gerbang untuk bersaing dan berkompetisi, sehingga engkau berusaha bersaing dengan perempuan-perempuan sebayamu dalam segala sesuatunya. Kemungkinan engkau ingin memiliki barang-barang mewah sebagaimana mereka berusaha memilikinya. Setiap kali engkau mendengar atau melihat sesuatu yang baru, engkau bersegera untuk membelinya. Engkau membelinya bukan untuk memakainya, tapi hanya sekedar bermegah-megahan. Sampai sini kita jelaskan dulu, kalau kebutuhan sekali lagi, pakai yang terbaik. Islam tidak larang. Kita butuh baju, beli baju yang terbaik. Tidak masalah. Kita butuh kendaraan, beli kendaraan yang terbaik. Kita butuh makanan, minuman, beli makanan yang terbaik, yang berkualitas. Tidak masalah, tapi kebutuhan. Karena teman-teman kalau kita mau ikuti keinginan, tidak akan pernah ada habisnya. Keinginan itu akan terus saja, tidak akan pernah habis. Ya. Dan nanti beliau akan menyinggung dalil hadis tentang masalah itu. Tapi sekali lagi, tentu dalam menjalin hubungan yang baik antara pasangan suami istri, maka hilangkan ya, sifat perhitungan, ya, sifat bakhil, itu nggak ada dalam Islam memang. Cuma jangan kita bebani, yang dibahas ini adalah jangan bebani pasangan di atas kemampuannya. Contoh yang lain misalnya kalau suami juga begitu. Kewajiban istrinya taat sama dia, melayani dia dengan baik. Tapi nggak boleh dia tuntut lebih daripada kemampuan atau kapasitas istrinya. Harus setiap hari temani orang tuanya jalan kemana maunya. Sehingga istrinya terbengkalai kewajiban rumahnya misalnya. Harus temani iparnya atau saudara daripada suaminya kemana-mana misalnya. Ini kan jadi masalah. Atau dipaksa istrinya untuk duduk bersama-sama dengan tamu laki-laki yang mungkin dia tidak senang untuk itu. Contoh misalnya. Nah ini semua membebani di atas kemampuan dan tidak boleh. Karena itu sudah masuk dalam bab keinginan. Bab keinginan. Tapi sekali lagi kalau itu adalah kebutuhan, Islam membolehkan kita pakai yang terbaik. Nabi SAW pakai baju yang terbaik. Nabi SAW makan daging yang terbaik. Nabi SAW makan buah-buahan. Beliau juga setiap istri memiliki tempat tinggal masing-masing. Dan beliau berusaha berikan yang terbaik. Gitu. Tapi ini sifatnya kebutuhan. Kemudian beliau mengatakan, ketahuilah saudariku tercinta wahai para istri. Karena ini buku memang berbicara tentang masalah membentuk bagaimana istri yang sukses dunia akhirat. Bahwa kau berkompetisi dan bersaing yang sejati adalah kompetisi dalam perkara yang diridai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah ingatkan dalam kitabnya surah Al-Imran ayat 133 yang bunyinya wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin.
Bersegeralah pada ampunan Rob kalian dan surga yang lebarnya selebar atau luasnya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kapan seorang istri itu sifatnya qani'ah atau wanita yang merasa selalu tercukupi dan bersyukur kepada Allah, dipastikan sisi suaminya pasti akan selalu juga memberikan yang terbaik. Saya tidak tahu apakah bapak-bapak ini sefaham dengan kami. Saya melihat Allahu a'lam di saat kondisi kita memberikan sesuatu pada istri, ini ya misalnya, apapun itu, misalnya kita ingin menggembirakan istri, kita berikan dia hadiah misalnya. Kemudian dia berterima kasih dan dia memberikan nilai pada pemberian tersebut. Ataupun misalnya, umumnya tidak ada tuntutan-tuntutan selama hidup. Apa yang dikasih selalu berterima kasih. Saya yakin kalau saya pribadi akan muncul perasaan dan keinginan selalu ingin membahagiakan dia, selalu ingin memberikan tambahan, walaupun tidak diminta. Bapak-bapak seperti itu nggak dirasakan? Nah? Ya, kalau seandainya ada seorang istri justru tipologinya berbeda, selalu yang ada adalah tuntutan-tuntutan bahkan di atas kemampuan kita. Selalu minta ini, selalu minta itu yang sebenarnya kita pun tidak mampu. Memaksakan diri, maka ini pasti ada muncul ketidaknyamanan. Bahkan rasanya kalau bisa jangan sering ketemu gitu. Ada banyak laki-laki, bahkan di antara ikhwah-ikhwah kita, yang mereka pada saat mau pulang pun ke rumah, sengaja menunda pulang ke rumah itu. Agar tidak banyak waktu dengan istrinya. Karena memang pada saat bertemu berbeda sekali. Kondisinya adalah tuntutan-tuntutan yang memang di luar kapasitas dia. Ataupun misalnya yang ada hanya selalu su'udhan, sangka buruk, prasangka-prasangka yang tidak baik. Sehingga muncul ketidaknyamanan. Dan disayangkan sekali, saya sudah sering singgung dari awal bab ini, banyak sekali para istri tidak memahami tentang masalah apa yang telah dijual oleh para tanda kutip pelacur di luar sana. Mereka betul-betul menjual produk yang sebenarnya harus dimiliki oleh para istri. Yaitu tutur kata yang santun, menggoda, pakaian yang bagus, yang seksi, kemudian dan apalah ya, mendengarkan curhatan, penyampaian dan seterusnya. Ini semua ini yang dijual oleh mereka sehingga banyak laki-laki yang tidak beriman sama Allah perginya ke mereka. Padahal sebenarnya tidak boleh seperti itu. Nah, kenapa para istri tidak seperti itu keadaannya? Ya. Sehingga nanti para suami pun akan tetap memberikan apa yang dibutuhkan. Apakah, pertanyaan sederhana, apakah saya sebagai istri tidak boleh meminta sesuatu pada suami? Jawabannya boleh. Tidak ada yang melarang masalah, selama dia bukan minta yang haram. Tapi kalau tidak diberi yang di luar daripada kewajiban suami, tidak boleh tersinggung. Karena memang poin itu adalah pemberian tambahan daripada kewajiban dia. Sama juga kalau suami mengatakan, apakah boleh saya meminta sesuatu pada istri saya yang saya harapkan? Begitu rincian. Apakah itu sesuai dengan kemampuan dia atau tidak? Kalau kita misalnya melihat atau mendengarkan tentang istri teman kita berpenampilan begini dan begitu atau melakukan ini dan itu dan sebenarnya istri kita tidak. Lalu kemudian kita tuntut dia melakukan hal yang sama di luar kapasitas dia atau kemampuan dia, maka ini tidak boleh. Boleh disampaikan iya, tapi apakah itu wajib? Jawabannya tidak. Nah, yang benar adalah yang sedang dibahas ini, tolong digarisbawahi tentang persaingan yang negatif. Yaitu setiap kali melihat ada sesuatu yang dimiliki oleh wanita lain, maka langsung tuntutnya ke suami. Dan harus suaminya berikan, kalau tidak ngambek, kalau tidak minta pulang, kalau tidak minta cerai. Nah, ini yang sedang dibahas. Jadi meminta sesuatu, menyampaikan boleh, tapi jangan sampai menjadikan itu sebagai sebuah beban. Itu yang sedang dibahas oleh beliau. Nah, persaingan yang benar adalah kalau kita melihat seorang wanita muslimah yang salihah, yang baik dalam ibadah, kemudian kita berharap bisa menjadi seperti dia atau lebih baik. Nah, itu iya. Atau memberikan pelayanan-pelayanan yang baik pada suami, lalu dia secara pribadi, perempuan ini atau istri ini yang berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan dia karena Allah SWT. Maka ini sangat positif. Ya, ini poinnya. Makanya beliau mengatakan persaingan sebenarnya adalah, wahai saudariku muslimah, pada saat memang kita bersaing untuk urusan akhirat. Untuk urusan akhirat. Kita akan merasakan kebahagiaan sempurna di rumah tangga kalau suami dan istri berusaha untuk mengejar surga dari salah satunya. Bisa dibayangkan nih bagaimana indahnya di saat suami lagi
membawakan sesuatu, misalnya belanja bulanan, sama-sama keluar, ini contoh saja. Kemudian selesai, pas turun menurunkan barang, maka suami istri berlumba-lumba saling membantu satu sama yang lain. Atau misalnya istri lagi kebetulan sibuk, mungkin pembantu rumah tangga lagi tidak ada, kemudian dia tersibukkan dengan harus mencuci piring misalnya, atau membersihkan rumah, atau merawat anak. Di saat suami melihat istri kerepotan, dia langsung terlibat untuk membantunya. Itu yang digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kalau Nabi SAW pada saat ditanya oleh beberapa sahabat, apa yang beliau kerjakan di rumah? Karena di luar rumah sudah diketahui Nabi SAW bagaimana sikapnya dan sifatnya gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, seperti laki-laki kerjakan di rumahnya. Beliau kadang-kadang ya menjahit sepatunya sendiri bahkan. Beliau membantu beberapa kebutuhan istrinya yang dibutuhkan. Kalau memang istri sudah tidak bisa mengerjakannya. Nah ini contoh berta'awun atau bersama dalam kebaikan. Tapi itu bukan kewajiban ya. Jangan sampai kewajiban kita gugurkan dan kita serahkan kepada pasangan. Saya pernah lihat satu rumah tangga dan akhirnya puncaknya setelah 20 tahun lebih menikah bercerai. Karena banyak masalah-masalah yang teknis seperti ini gitu, di lapangan. Jadi selalu saja karena istri sibuk dengan pekerjaan di luar rumah, ini maaf karena keadaan ekonomi juga bukan sempurna mungkin ya, bisa kita katakan belum makmur ya, mungkin bukan sejahtera yang setiap suami mungkin bisa menyiapkan PRT berapa orang segala macam. Ini memang orang yang tidak seperti itu kondisinya. Tapi berharap, karena dua-duanya kerja, pada saat pulang rumah berharap saling bantu-membantu. Tapi istri mengatakan, saya sudah capek, saya tidak mau, suaminya yang harus bersihkan rumah sendiri, dan seterusnya. Dan tidak ada sama sekali rasa kepedulian. Puncak-puncaknya dia juga jenuh, ya akhirnya, karena tidak mampu memang untuk membiayai PRT lebih dari satu orang, misalnya sama satu orang ini juga punya waktu terbatas, akhirnya ribut dan bercerai gitu kan. Nah ini contoh karena tidak berta'awun dalam kebaikan-kebaikan. Terlalu banyak rumah tangga retak hanya karena masalah teknis-teknis lapangan yang sebenarnya tidak perlu gitu. Lalu beliau menjelaskan sini tidak ada akal yang seperti perencanaan. Maksudnya kita coba buat planning dalam satu program di rumah tangga itu. Beliau mengatakan manusia itu tidak akan pernah puas dengan bagian yang telah ditentukan untuknya dari dunia. Maka dari itu tidak ada jalan untuk meraih simpatinya. Sebab pencari dunia seperti orang yang minum air laut yang asin. Setiap kali bertambah minum, bertambah pula dahaganya. Ya. Maksudnya, kalau orang berusaha untuk masuk dalam persaingan, dalam urusan dunia, tidak akan pernah ada habisnya. Tapi sekali lagi, kalau butuh, beli yang terbaik. Pakai yang terbaik. Islam tidak pernah larang masalah itu. Karena pernah Nabi SAW datangi seorang sahabat yang hadir di majelis beliau. Kemudian beliau lihat kok berantakan penampilannya. Lalu kan Nabi SAW tanya, apa kau punya harta? Dia bilang, ada ya Rasulullah. Lalu disebutlah hartanya. Kata Nabi SAW, apa? Disebutkan ada unta, ada domba, ya, dan beberapa hal yang ada kuda gitu. Saya dia punya harta lah. Zaman itu tuh dianggap harta. Kalau kita sekarang mungkin punya mobil ini, mobil itu. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, lalu mana kau dari bekas nikmatnya Allah? Kenapa penampilanmu seperti ini? Ya. Juga dalam kisah yang lain, Abu Hanifah rahimahullah, seorang ulama salah satu dari 4 imam madhab. Abu Hanifah ini pernah dalam majelisnya ada orang begitu penampilannya berantakan, terlihat orang yang tidak mengurus dirinya. Kemudian setelah majelis, beliau panggil orang itu. Lalu beliau mengatakan, pergilah ke mihrab sana, angkat sejadah saya dan ambil sesuatu yang dibawanya. Kebetulan tempat beliau jadi imam gitu. Orang itu datang, kemudian angkat sejadah, ternyata ada satu kantong isinya kalau tidak salah 50 atau 500 dirham uang. Lalu kemudian dia mengatakan, ini imam. Orang ini kira Abu Hanifah cuma minta tolong ambilin. Lalu kata Abu Hanifah rahimahullah, ambillah dan perbaiki keadaan hidupmu. Karena dilihat berantakan sekali gitu. Maka kata dia, saya tidak butuh karena saya orang kaya. Abu Hanifah jadi kaget. Lalu Abu Hanifah mengatakan, kalau begitu mana kau dari hadis Nabi SAW? Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'ami ala abdi. Allah suka melihat bekas nikmat pada hambanya. Artinya, kita tidak juga dalam bahasan ini bukan masalah, oh berarti kita harus hemat. Enggak ada dalam Islam masalah hemat yang berlebihan, yang hanya bakhil. Itu enggak bisa dalam Islam. Bahkan bakhil itu dosa besar. Tapi yang sedang kita bahas adalah tidak boleh ifrat atau tafrid. Jangan berlebihan, jangan juga terlalu kurang gitu. Kita berada di tengah-tengahnya. Kapan kita butuh, beli yang terbaik, pakai yang terbaik, gitu kan? Dan kalau sifatnya keinginan, maka ini butuh kita kontrol. Bukan tidak boleh, tapi kita bisa mengontrolnya. Ini
sesuai dengan kemampuan atau tidak. Jangan sampai nanti rumah tangga itu retak hanya karena memaksakan di atas kemampuan. Nah, itu yang sedang dibahas sebenarnya. Dan beliau mengatakan, kalau kita mau ikuti keinginan dunia ini, tidak akan pernah bisa habis. Itu Nabi SAW sudah ingatkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, "Lau kana li ibni Adam wadiyani min dhahabin, labtagha lahuma thalithan, wala yamla'u jawfa ibni Adami illa turab." Seandainya anak Adam itu memiliki 2 lembah emas, niscaya ia akan mencari yang ketiganya. Tiada yang memenuhi perut anak Adam selain tanah. Jadi maksudnya, kalau kita mengikuti keinginan ini tidak akan selesai-selesai. Tidak mungkin. Ya. Walaupun promo diskon cukup banyak, kita beli sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita ikuti keinginan, maka mungkin tidak akan pernah habis itu. Jadi, kita mau beli apapun silakan, selama kita punya kebutuhan di situ. Apakah buat diri kita atau kita berikan kepada orang lain, tidak ada masalah. Tapi ada orang terlalu beli berlebihan, akhirnya, ya, saya pernah masuk di salah satu rumah di Jakarta, di garasi mobil itu mungkin ada 12 mobil. Lebih bahkan mungkin. Dengan beragam macam merek. Saya tidak tahu tujuannya apa. Tapi pada saat saya masuk dan ternyata rumah tangga itu cuma dia, suami istri sama 2 anak. Gitu kan. Ada lebih dari 12 mobil. Saya membayangkan secara pribadi pada saat itu. Andai saja misalnya 1 orang 1 mobil, kan berarti 4 ya. Maka yang 8 ini bisa jadi masjid ini. Bisa jadi amal jariah gitu. Atau dia paksakan pun 1 lagi buat tamu, 5 misalnya. Masih ada 7 yang bisa jadi masjid. 1 mobil ratusan juta. Bahkan mungkin bisa miliaran. Kenapa nggak dijadikan amal akhirat? Mobil setiap saat bisa turun harganya. Apalagi kalau memang 1 mobil dipakai rame-rame mereka. Sekeluarga misalnya. Maka untuk putar mobil, kalau 12 misalnya, untuk kembali ke mobil pertama harus hari ke-13. Gitu kan. Lalu beliau mengatakan yang dimaksud dengan perencanaan ialah mencermati berbagai akibat urusan, lalu melakukan pekerjaan yang baik demi menjamin akibat yang baik yang akan datang di masa depan. Baik itu menyangkut harta, kesehatan, waktu, penghidupan, dan nafkah. Karena kata Nabi SAW, ma'ala maniktasad. Tidak akan pernah fakir orang yang berusaha mengatur dengan rencana yang baik. Ya. Maknanya tidak akan fakir siapa yang tidak berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta dan juga tidak pula kikir. Jadi berada di antaranya. Dan ini yang diistilahkan oleh para ulama hadis ifrad dan tafrid. La ifrad wala tafrid. Tidak berlebih-lebihan, tidak juga bakhil. Ya. Kita berada di tengah-tengahnya. Kita selalu royal di jalan Allah SWT. Kita berikan yang terbaik selama kebutuhan tadi saya bilang. Keinginan kita pertimbangkan sesuai dengan kemampuan. Kalau masih mampu nggak ada masalah. Tapi kalau tidak mampu jangan dipaksakan di luar daripada kemampuannya. Beliau mengatakan demikian pula disampaikan dalam hadits Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang suhuf Ibrahim dan Musa. Maksudnya bukunya Nabi Ibrahim, kitab yang turun kepada beliau dan juga kepada Musa. Beliau mengatakan tidak ada akal yang seperti perencanaan dan tidak ada wara' sebagaimana menahan diri. Maksudnya salah satu yang dinukil dalam wahyu yang ada dalam suhuf Nabi Ibrahim dan dalam Tauratnya Nabi Musa adalah potongan Allah mengingatkan tidak ada akal yang seperti perencanaan. Maksudnya akal ini kita gunakan selalu punya perencanaan yang matang ke depannya dan tidak ada wara' menjaga kesucian hubungan dengan Allah sebagaimana menahan diri dari maksiat. Sedangkan kebalikan dari perencanaan ialah pemborosan. Pemborosan ialah melampaui batasan yang logis, yaitu menghambur-hamburkan harta. Maha benar Allah dalam firman-Nya dalam surah Al-Isra ayat 27, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya orang yang suka menghambur-hamburkan harta bukan pada kebutuhan adalah temannya syaitan. Padahal syaitan itu sangat kafir terhadap Rabb-Nya. Dan syaitan memang suka begitu. Contoh misalnya kita ambil makanan. Dia akan bisikkan kita, sentuh hawa nafsu kita supaya ambil banyak. Padahal sebenarnya kita tidak butuh. Akhirnya selepas makan pasti ada yang mubadzir. Sementara Nabi SAW mengingatkan kepada kita, ma wudi'a ta'amun illa wada'allahu fihi barakah. Tidak ada makanan yang sudah dipilih, kita pilih taruh di, misalnya kita makan, ambil makanan nih. Begitu kita pilih makanan tersebut, Allah letakkan keberkahan. Makna keberkahan dia akan menjadi bagian dari tubuh kita dan bermanfaat. Gitu. Karena yang jadi tubuh kita kan jadi nutrisi dan akhirnya menjadi power buat diri kita. Buat kesehatan, buat kekuatan dan segala macam. Sisa yang tidak dibutuhkan jadi ampas dibuang, sebagaimana sudah kita tahu gitu. Nah di sini syaitan, salah satu makna daripada ayat ini selalu membisikkan agar kita ikuti hawa nafsu, ambil makanan banyak. Akhirnya yang disentuh cuman
sepertiganya, seperempatnya, sisanya dibuang mubazir. Ini tidak boleh. Ya. Saya pernah lihat ada satu program menarik dari pemerintah Saudi. Itu karena masyarakatnya sering kali mereka kalau beli di sini tuh kalau beli makanan Bapak Ibu sekalian porsinya besar-besar. Kalau kita beli misalnya nasi dengan kambing, ya, kayak kemarin ingat gak waktu kita makan di Madinah di Romansia itu, ya, itu kalau kita beli take away satu porsi itu, saya duduk makan, saya bertiga kemarin makan, bisa makan bertiga, banyak gitu. Nah biasanya mereka beli kan mubazir, setelah makan beberapa potong sedikit dicuil dagingnya, bahkan beberapa sendok nasinya sudah selesai, mereka buang gitu. Nah, ini mubazir. Ada satu program menarik, bahkan itu dijadikan sebagai sebuah cuplikan seperti semi cerita di Saudi Airlines pada saat itu. Bagaimana benar itu membedakan orang-orang yang datang, kemudian tiba-tiba ada orang yang dijadikan sebagai sampel gitu. Contoh saja, dia mubazir, saling makan, buang-buang, kumpul sama teman-temannya, mubazir, main buang di sampah. Maka didatangkan gitu. Lalu diinterogasi, ya, sama pihak kepolisian. Dia kaget, kenapa saya salah apa gini? Dibuatkan seperti cuplikan gitu. Kemudian dia polisinya mengatakan, perbuatan yang kamu lakukan. Jadi ada cuplikan yang lain, disatukan semua pada saat itu. Ada pelanggaran-pelanggaran. Pelanggaran mubazir tentang makanan, pelanggaran mengganggu rumah tangga orang. Jadi ada orang diceritakan, dua teman kerja, yang satunya menasihati temannya ini mengganggu istri orang. Gitu kan? Digambarkan seperti itu. Kemudian dilaporkanlah dia ke pihak yang berwajib, maka dipanggil juga gitu. Maka pada saat mereka dipanggil, mereka kayak seakan-akan bingung, apa salah saya? Ya, kemudian pihak pemerintah ini mengingatkan, mengatakan, yang kamu lakukan adalah perbuatan yang bisa mendatangkan efek jerah dari Allah, yang kena kita semua. Mubazir dalam membuang-buang makanan, itu adalah kewajiban kamu untuk hati-hati, dan kewajiban kami sebagai pihak pemerintah juga untuk mengingatkan. Kalau pada saat kamu mengatakan itu kan uang saya, terserah saya mau mubazir atau tidak terserah. Maka kata pihak pemerintahnya ini nggak bisa. Karena kami pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kau biarkan? Karena itu kemungkaran. Dan akhirnya kalau kemungkaran dibiarkan, masuk dalam hadis Nabi SAW. Ya. Kalau kemungkaran dibiarkan, maka akan terjadi hukuman yang merata. Ya. Karena pernah Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, anuhliku wa fina salihun, apakah kami akan disiksa sementara di tengah-tengah kami ada orang saleh? Kata Nabi SAW, iya. Na'am idza kasural khabath. Iya, kalau banyak tersebar pelanggaran-pelanggaran. Orang-orang saleh pun bisa kena gitu. Oleh karena itu diberikan kesadaran bersama. Sama juga orang yang kedua yang mengganggu keluarga rumah tangga orang. Kenapa kamu telepon-teleponan sama istri orang? Kenapa? Ini diingatkan gitu. Kenapa tidak, ya? Kamu fokus untuk rumah tanggamu sendiri. Itu mengganggu rumah tangga orang. Apa kok ingin diganggu juga rumah tanggamu? Karena ada pernah anak muda datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ya, saya siap tinggalkan semua larangan agama, kecuali zina. Izinkan saya berzina saja. Maka Nabi SAW tanya, kau mau kalau ibumu dizinai? Enggak. Saudarimu? Tidak. Istrimu? Enggak. Anakmu? Tidak. Lalu kenapa kau kerjakan pada orang lain? Kan ada orang lain yang kamu sakitin hatinya. Gitu kan? Nah ini contoh. Jadi apa yang kita lakukan itu bisa berefek gitu. Dan efeknya itu bukan cuma pada kita, berefek pada setiap orang di sekitar kita. Bapak Ibu sudah tahu belum? Kalau dalam satu rumah tangga ada orang yang melakukan kemaksiatan, efeknya bisa satu rumah itu. Gitu kan? Bisa satu rumah itu. Misal suami nggak sholat atau suami melakukan perbuatan haram di luar, lalu istri sama anak di rumah, itu bisa berefek dalam rumah tangga itu. Makanya para ulama salaf itu biasa menjadikan bahan introspeksi diri. Kalau ada sesuatu datang ujian, mereka saling bertanya, ada kesalahan nggak yang saya lakukan? Tanya istrinya, istri, ada kesalahan nggak yang kamu lakukan? Muhasabah, tanya anaknya, sampai mereka mendapatkan titiknya di mana nih. Lalu mereka perbaiki, karena tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan sebuah ujian, sebuah cobaan, ya, hukuman, kecuali ada sebabnya. Ini poin perlu digarisbawahi tentunya. Kemudian beliau mengingatkan tentang masalah, ya, hadis Nabi SAW juga. Yang kata Nabi SAW, iktanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhatika qabla saqamik, wa ginaka qabla fakrik, wa faragaka qabla syuglik, wa hayataka qabla mautik. Artinya, manfaatkan 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Yang pertama, masa muda sebelum masa tuamu.
Jadi mumpung kita sehat, masih muda, maksimalkan. Ya, termasuk seperti ini, pergi umrah, pergi haji. Mungkin orang kalau sudah sulit, sudah sakit, sudah stroke, nggak mungkin gitu. Ya. Kemudian juga yang kedua, sehatmu sebelum sakitmu. Jadi selama kita sehat, maksimalkan. Karena kalau sudah sakit, meriang saja atau demam, sulit kita untuk ke masjid. Sulit kita untuk ibadah leluasa seperti biasa gitu. Yang ketiga, kayamu sebelum miskinmu. Maksimalkan dalam ya bersedekah dan seterusnya. Dan yang keempat, waktu senggangmu sebelum kesibukanmu. Dan yang terakhir adalah masa hidupmu sebelum matimu. Hadis ini diriwayatkan Hakim dan disahihkan oleh Syekh Albani. Jadi kata beliau, ketahuilah saudariku tercinta bahwa kejeniusan yang sejati adalah terletak pada perencanaan meskipun engkau adalah orang kaya. Sebab sebuah kemustahilan suatu keadaan itu terus berlanjut dan tidak pernah berubah. Orang kaya pada hari ini bisa saja berubah keadaannya di esok hari. Akibat dari pemborosan adalah tersia-siakannya harta dan pantas mendapat hukuman di hari pembalasan nanti. Sementara Nabi SAW sudah mengatakan tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat. Ke surga atau ke neraka sampai ditanya 4. Yang pertama itu tentang masa muda, yang kedua masalah waktu, dan yang ketiga adalah masalah harta. Dan harta ini agak unik nih. Ditanya dari mana sumbernya, kemana dikeluarkan. Ya. Kalau masa muda hanya di mana habiskan. Ilmu sudah diajarkan atau belum. Tapi harta tidak. Dari mana sumbernya, kemana keluar. Dan perlu kita garis bawahi, harta itu ada 4 kedudukan. Yang paling mulia, sumbernya benar, dikeluarkan ke jalan yang benar. Sumbernya halal, dikeluarkan di jalan Allah. Untuk kebutuhan keluarga, untuk kebutuhan kita, untuk sedekah dan segala macam. Ini adalah yang dibolehkan dalam agama. Ini yang terbaik. Sumbernya halal, keluarnya juga halal. Yang kedua, ini buruk. Ya. Sumbernya benar, misalnya dari gaji, dari pendapatan, dari bisnis, segala macam, halal. Tapi keluarnya pada yang haram, ini buruk. Kayak dipakai berzina, ya ini foya-foya, mubadzir, segala macam itu. Yang ketiga adalah ini juga buruk. Bahkan ini dosa. Kalau yang kedua tadi kan, bekerja mencari sumber halal, itu pahala. Tapi dikeluarkan pada perzinahan atau yang lainnya, mabuk-mabukan, foya-foya, ini yang dosa. Berarti ada satu sisi pahala, satu sisi dosa. Ada yang buruk sekali, dosa semuanya, yaitu sumbernya haram dari hasil manipulasi, korupsi, segala macam, dikeluarkan pada yang baik, pada yang halal. Kayak misalnya hasil korupsi umrohin orang tua, misalnya. Atau hasil korupsi tapi bangun masjid. Hasil manipulasi tapi pakai kebaikan. Ini jadi dosa. Jadi sumbernya haram ini jadi dosa, dan yang dikerjakan walaupun baik jadi dosa buat dia. Nggak ada manfaatnya. Nggak akan diterima ibadah yang bersumber dari harta haram, nggak mungkin gitu. Nah yang keempat, yang paling buruk ini adalah sumbernya haram dari pencurian, dari manipulasi, dari korupsi, dan keluar pada yang haram juga. Zina dan segala macam. Nah ini yang paling buruk yang akan dihisab oleh Allah SWT pada hari kiamat nanti. Ingat teman-teman, harta yang Allah kasih amanah, ya Allah akan minta pertanggungjawabannya. Jadi harus hati-hati dengan masalah ini. Perbanyaklah menjalankan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, siapa yang bisa meletakkan hartanya di langit, lakukanlah. Maksudnya segera alokasikan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan pada kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan agar roda kehidupan kita bisa berjalan. Lalu kata beliau, kesederhanaanmu dalam membelanjakan harta, selain tentu sederhana ini bukan berarti pakai yang pas-pasan sementara dia mampu atau dia sengaja tidak mau ya mengeluarkan karena pelit. Nanti ada satu subjudul menarik. Dia di subjudulnya itu dia mengatakan jangan berhemat dengan mengorbankan kesehatan suamimu. Ada juga perempuan kadang-kadang begitu, karena dia terlalu mau berhemat, akhirnya makanan, kualitas makanan biasa saja. Bahkan makanan itu tidak dibuat lagi yang baru, sementara makanan yang lama masih ada yang memang sudah buruk kualitasnya. Ya udah ini aja dipanasin. Mungkin dia sendiri tidak mau makan, tapi suaminya nggak apa-apa lah, gitu kan. Dia sakit perut segala macam, nggak ada masalah. Ini tidak boleh. Ini ada juga poin masalah itu. Ya. Jadi beliau mengatakan kesederhanaan dalam membelanjakan harta selain menjadi sebab bagi kebahagiaan suami dan juga merasa bahwa engkau orang yang bisa dipercaya adalah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan difahami di sini sederhana teman-teman pakai baju yang kumuh, ya. Karena bisa digambarkan sederhana itu seperti itu. Enggak. Perlu kita garis bawahi ya, Utsman bin Affan, Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf,
ya Thalha bin Ubaidillah, banyak sahabat, tapi orang-orang kaya. Tapi mereka kalau dibahas tentang bab zuhud, itu mereka adalah pemimpin-pemimpin orang-orang zuhud. Kok bisa? Karena banyak orang salah faham. Zuhud itu dipikir meninggalkan dunia untuk akhirat. Ya. Jadi pakai baju kumuh aja, pakai sendal ini aja, biasa aja gitu. Gak usah terlihat punya nikmat Allah pada dirinya, ya, untuk mengejar akhirat. Ini keliru, ini merusak citra Islam. Tadi sudah saya bilang Nabi SAW pakai baju bagus. Bahkan beliau pernah menggunakan jubah yang sangat bagus di musim dingin. Sampai semua sahabat kagum karena tampan wajah diikuti dengan baju yang bagus gitu. Mereka memuji Nabi SAW. Nabi pakai kuda yang terbaik. Nabi punya unta, Nabi punya beberapa pedang, Nabi punya beberapa ya perangkat-perangkat, dan istri-istri beliau juga punya begitu, tapi tidak berlebihan. Jadi di sini perlu digarisbawahi, kita bukan fahami hemat ini. Oh berarti kita jadi kumuh, kita tidak, bukan begitu. Tapi kita tidak boleh juga berlebihan dalam arti kata mubazir ini. Ya kan? Yang harusnya bisa dialokasikan ke tempat yang lebih tepat, ini tidak itu. Jadi beliau mengatakan kesederhanaanmu dalam membelanjakan harta selain menjadi sebab bagi kebahagiaan suamimu yang merasa bahwa engkau orang yang bisa dipercaya, adalah juga bernilai pahala di sisi Allah SWT. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah Isra ayat 29, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Janganlah engkau membelenggu tanganmu di pundakmu, dan jangan pula engkau membentangkannya seluas-luasnya. Sebab hal itu akan membuatmu tercela dan menyesal. Maknanya adalah, jangan kau pelit sekali, jangan juga kau mubazir. Gitu. Berada di tengah-tengahnya, kata Allah. Ujung-ujungnya orang kalau terlalu mubazir, membuka semuanya tanpa ada kontrol dalam masalah pengeluaran dan segala macam, atau orang yang terlalu perhitungan sehingga akhirnya tidak ada yang bisa dibeli, semuanya tidak ada yang dikeluarkan, maka ini Allah SWT mengatakan ujungnya akan membuat kau tercelah di mata manusia dan akan menyesal karena banyaknya peluang-peluang ibadah yang luput karena masalah ini. Nah, di antara hal yang dibahas oleh beliau adalah jangan berhemat dengan mengorbankan kesehatan suamimu. Judulnya, ini subjudulnya, bahasanya adalah janganlah engkau menciptakan problem bersama suamimu dengan mengklaim bahwasanya engkau sedang berhemat. Jika pembeliannya melebihi kebutuhan pokok rumah dan semisalnya, engkau mulai mencercanya dengan suara keras dan memperhitungkannya. Engkau menyatakan tanda kutip ceramah di hadapannya tentang berhemat dan penghematan. Berhematlah dengan harta, tapi jangan mengorbankan kesehatan suamimu. Engkau harus memahami bahwa banyak hal yang mungkin engkau anggap sangat penting tapi tidak bagi suamimu, atau sebaliknya. Karena itu janganlah menyulitkan suami. Banyak masalah kasus-kasus lapangan, kayak misalnya memang suami suka menggunakan, contoh saja, handuk yang tebal misalnya, atau yang lebar. Terus istri minta beli, tapi istri kena berpikir harganya mahal dalam pertimbangan dia, tapi suaminya butuh, gitu kan, sekali kembali kepada kebutuhan. Lalu dia mengatakan, enggak, beli ini aja, pakai ini aja, nggak apa-apa, gitu kan. Padahal suami tidak nyaman, kan gitu. Sama kasus juga istri. Pada saat misalnya suami berpikir hemat, kemudian dia belikan kasur yang biasa yang mungkin tidak layak untuk dia pakai itu. Kenapa gak diberikan yang terbaik sementara kasur ranjang kebutuhan? Tidak ada masalah, yang terbaik. Lemari yang terbaik, gitu kan. Sofa, segala macam. Selama kita mampu yang terbaik, gak ada masalah. Tapi jangan mubazir. Nah, ini yang perlu dibahas adalah kita seperti sedang dibawa dalam satu poin yang penting adalah berada di tengah-tengahnya. Tidak mubazir, tidak juga pelit dalam masalah ini. Baik, kita akan tutup dengan judul yang terakhir yang kita bahas pada pagi ini, kesulitan dalam mencari penghidupan. Kata beliau, sebagian istri merasa bahwa ia mengalami kehidupan yang sempit dan tidak ridho dengan penghidupan suaminya. Ia berharap bisa menjadi seperti perempuan lainnya dari kaum kerabatnya. Ia lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan manusia dalam keadaan yang sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan putih dan hitam, kaya dan miskin, kuat dan lemah. Agar jiwamu merasa tentram, berpeganglah pada hadis Nabi SAW, "Unduru ila man asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah." Lihatlah orang yang lebih rendah darimu dari sisi keadaan fisik, materi, ya, segala macam. Ini lihat orang yang lebih rendah, dan jangan melihat orang yang lebih tinggi darimu, karena yang demikian itu lebih mampu untuk membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah. Selalu lihat kelebihan yang ada pada diri kita. Dan tidak perlu kita selalu melihat
kekurangan karena melihat kelebihan yang ada pada diri orang lain. Jadi kalau contoh rasionalnya, kalau kita punya motor, jangan lihat orang yang punya mobil, karena tidak akan bersyukur. Lihat orang yang masih pakai sepeda atau jalan kaki. Bahkan kita jalan kaki pun, jangan lihat orang yang punya kendaraan. Kita bisa melihat orang yang sudah puntung kakinya, ya, dan dia tidak bisa memiliki ya, cara untuk jalan, kecuali memang menggunakan kaki palsu atau yang sejenisnya, gitu kan. Atau ada orang yang stroke, kita selalu suruh lihat orang yang di bawah. Karena kalau kita lihat orang yang di atas kita, di persaingan itu, tidak akan pernah ada akhirnya. Pasti tidak akan pernah ada akhirnya. Di atas orang kaya ada orang kaya lagi. Seorang pintar ada orang pintar lagi, dan seterusnya. Gitu kan. Kalau kita coba memahami, oh ternyata nikmat Allah ini besar pada saya. Tentu dengan tidak menutup pintu untuk menambah dan meningkatkan kualitas dan kuantitas yang selama Allah bolehkan. Jadi kita melihat orang yang lebih di bawah dari kita keadaannya. Gitu kan. Ingatlah bahwa kebahagiaan itu bukanlah dengan harta semata. Betapa banyak suami yang kaya dengan hartanya, tapi ia bakhil dengan perasaannya. Mungkin dia royal dengan harta, tapi dia nggak pernah ada menyentuh perasaan istrinya. Itu banyak terjadi. Ya, bahkan banyak terjadi suami-suami yang memang karena dia pikir istrinya menikah sama dia hanya karena harta, akhirnya dia pun menilai dengan harta saja. Jadi nggak butuh ada yang lainnya, nggak butuh ada interaksi yang positif ya, yang membawa pada keromantisan segala macam. Karena dia pikir ini tak ada tolak ukurnya harta. Dan saya sudah kasih pasti sudah selesai gitu. Nah ini keliru kalau orang tolak ukurnya hanya harta semata gitu. Sedangkan yang lainnya fakir dengan harta tapi kaya dengan perasaannya serta mencintai istri dan juga rumahnya. Jadi jangan jadi tolak ukur tentang masalah hartanya saja. Kalau Allah gabungkan alhamdulillah pada diri suami ibu tentang masalah dia sudah baik hartanya, ya, baik akhlaknya, fisiknya dan juga baik hartanya, dia juga royal, maka itu alhamdulillah. Ya, tapi kalau tidak, lebih mendahulukan harta, banyak wanita mendahulukan harta tanpa harus melihat status laki-laki tersebut jahat atau tidak, pemabuk kah, pezina kah, segala macam. Kemudian dia menerima saja yang penting terpenuhi kebutuhan ekonominya, ini keliru. Ya. Sehingga akhirnya memang sesuai dengan niat, innamal a'malu binniyat. Niatnya mengejar harta, ya Allah kasih harta itu, tapi sisi lain dia akan kehilangan. Nah itu. Ini poinnya. Kemudian yang terakhir beliau mengatakan, hendaklah istri ridho kepada suaminya yang penuh dengan cinta itu. Karena kebahagiaan itu bukan dengan makanan, minuman, berhias dengan pakaian dan perabot, serta memiliki emas dan mobil, tapi kebahagiaan terletak pada dada dan hati yang tentram dengan cinta dan keimanan. Dan subhanallah memang kalau dahulukan ini, dahulukan cinta, dahulukan cari pahala, maka semua urusan dunia akan jadi kecil. Allahu a'lam.